Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Amanda Lubis dengan NIM 230170026 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi, yaitu menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada novel Partikel karya Dewi Lestari. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Di sini unsur yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Tema yang saya ambil dari novel Partikel karya Dewi Lestari ini ialah petualangan seorang perempuan yang melibatkan drama, sains, dan fotografi. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama ada Zarah. Zarah memiliki watak yaitu ambisius, haus akan ilmu, cerdas, nekat, setia kawan, dan gigih. Salah satu contoh kutipan dari watak Zarah yaitu peristiwa yang keduanya apa ya? Apa tanyaku tak sabar. Selanjutnya tokoh Aisyah atau ibu. Ia memiliki watak yaitu peduli, solehah, dan tangguh. Salah satu contoh kutipannya yaitu jangan sampai gara-gara kamu yang hancur, anak-anak kita jadi korban. Kemudian, tokoh Firas atau ayah memiliki watak yang cerdas, tangguh pendirian, obsesif, misterius, dan bertanggung jawab. Salah satu contoh kutipannya yaitu ayah menemukan cara untuk mengadakan pupuk dan obat-obatan sendiri. Selanjutnya, tokoh Hamid Jalaluddin atau Abah. Ia memiliki watak yang gagah, karismatik, dihormati, serta taat agama. Contohnya ialah Abah adalah tokoh yang amat dihormati di Batu Luhur. Kemudian ada tokoh Hara. Hara memiliki watak yaitu dewasa dan penyayang. Salah satu contoh kutipannya yaitu kakak jangan khawatir, Hara sudah bisa belajar sendiri. Biar Hara yang menjaga ibu. Saat seperti inilah adik kecilku menunjukkan kedewasaannya yang jauh melampaui usianya. Kemudian ada tokoh Koso. Ia memiliki watak yang ramah serta pengkhianat. Salah satu contoh kutipannya yaitu berbondong-bondong mereka datang ke ladang mengintip Koso yang tersenyum ramah, menampakkan giginya yang putih susu kepada mereka semua. Dan tokoh yang terakhir ada Storm. Ia memiliki watak yaitu sopan, perhatian, serta pengkhianat. Salah satu contoh kutipannya yaitu Storm berlutut di samping tempat tidur, membelai rambutku dengan lembut. Dengan hati-hati ditariknya selimut, menutupi tubuhku agar tidak masuk angin. Yang ketiga ada latar. Latar sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Baik latar tempatnya yaitu di Bolivia, seperti pada kutipan berikut. Lebih baik aku tenggelam di sini, Madidi, Taman Nasional Bolivia seluas 19.000 km persegi. Kemudian ada Bogor. Kami tinggal di kota Bogor, dekat sebuah kampung kecil bernama Batu Luhur. Selanjutnya Bukit Jambul. Perjalanan ke puncak Bukit Jambul adalah ujian terbesar dari ayah di sepanjang 12 tahun hidupku. Selanjutnya ada Batu Luhur. Seiring waktu, Abah menjadi tokoh agama sekaligus tokoh ekonomi di Batu Luhur. Kemudian rumah Abah. Rumah Abah telah digeledah polisi. Selanjutnya di Saung. Seolah mafhum atas apa yang terjadi, mereka membiarkanku menggelar sleeping bag di saung ladang ayah tanpa bertanya. Peralatan berkemahku teronggok di sana setiap hari tak terganggu. Selanjutnya ada di Tanjung Harapan. Tanjung Harapan berpersinggahan pertama. Kemudian ada hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan pun memiliki beruang madu. Kemudian London. Kupikir semua ini cukup untuk menghadapi dingin London. Selanjutnya apartemen Storm. Dengan sopan dan manis, Storm singgah ke apartemennya. Storm tinggal di apartemen keren bermodel loft dengan interior gaya industrial.
Selanjutnya ada Weston. Bangunan secara yang tadinya diperuntukkan sebagai rumah peristirahatan salah satu ningrat kerajaan Inggris. Selanjutnya ada latar waktu. Yang pertama, latar waktunya pagi. Esok paginya setelah kematian adik, rumah kami menjadi rumah duka. Kemudian latar waktunya sore. Sekitar pukul 6 sore terdengar bunyi klakson 2 kali dan sebuah kesibukan dimulai. Selanjutnya latar waktunya malam. Malam hari ayah mengantarku dengan ceria pengantar tidurnya. Dan yang terakhir adalah latar suasana. Latar suasana yang pertama yaitu panik. Panik ayah merampas jamur itu dari tanganku. Selanjutnya berduka. Esok paginya setelah kelahiran adik, rumah kami berubah menjadi rumah duka. Kemudian marah. Ayah membanting pintu. Kemudian menegangkan. Ketegangan antara ayah dan kakek nenekku makin ketara. Selanjutnya yang terakhir yaitu sunyi. Kami bertiga makan malam dalam kesunyian. Yang keempat ada alur. Alur dari novel partikel ini menggunakan alur maju mundur atau campuran. Pada awal cerita dimulai pada tahun 2003 ketika Zarah berada di Bolivia, kemudian kembali menceritakan mengenai keluarganya dan konflik yang terjadi di dalam keluarganya mulai tahun 1979 dan kembali lagi ke tahun 2003. Yang kelima ada sudut pandang. Dalam novel partikel ini menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, yaitu karena Zarah sebagai tokoh aku menceritakan pengalamannya sendiri. Dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Di sini pengarang tahu segala sesuatu yang terjadi pada setiap tokoh. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang adalah bahasa sehari-hari. Namun, dalam percakapan ada juga menggunakan bahasa Inggris, serta adanya bahasa-bahasa ilmiah dalam biologi dan fisika. Dalam gaya bahasanya, penulis juga menggunakan majas personifikasi dan majas asosiasi. Dan unsur intrinsik yang terakhir yaitu ada amanat. Di sini dapat disimpulkan bahwa hadapi dan jalanilah hidup itu dengan penuh kesabaran. Sesusah apapun itu, janganlah pantang menyerah. Karena setiap jalan kehidupan seseorang tidak selalu indah, pasti ada tantangannya. Cintai dan hargailah alam sebagaimana alam melindungi kita. Jadilah pribadi yang taat akan agama dan jadilah orang yang setia kawan serta penolong. Unsur yang kedua yaitu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama ada latar belakang penulis. Dewi Lestari atau dengan nama penanya DEE Lestari lahir di Bandung 20 Januari 1976. Ia juga sebagai seorang penyanyi. Dewi Lestari merupakan alumni SMA Negeri 2 Bandung, lulusan Universitas Parahyangan jurusan Hubungan Internasional. Debut DEE dalam kancah sastra dimulai pada 2001 dengan episode pertama novel serial Supernova yang berjudul Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Disusul oleh episode berikutnya yaitu Akar pada tahun 2002, Petir pada tahun 2004, Partikel pada tahun 2012, dan Gelombang pada tahun 2014. Serial Supernova konsisten menjadi bestseller nasional dan membawa kontribusi positif dalam dunia perbukuan Indonesia. Kiprahnya dalam dunia penulisan juga telah membawa DEE ke berbagai ajang nasional dan internasional. Unsur ekstrinsik yang kedua yaitu nilai pendidikan. Dalam novel partikel ini bisa kita ambil nilai pendidikan seperti setia kawan. Hal ini terlihat saat Zarah mau mengulang di kelas 2 SMA demi sahabatnya Koso. Koso tidak naik kelas karena ia mengidam penyakit disleksia, yaitu tidak bisa mengingat kalimat-kalimat yang panjang. Seperti pada kutipan berikut. Saya mau mengulang kelas 2, saya mau membantu Koso belajar, Bu. Yang ketiga ada nilai agama. Sudut pandang yang mengikat manusia dengan
pencipta alam semesta dan seisinya. Ikatan antara manusia dengan sang pencipta banyak diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya percaya dan yakin pada kuasanya. Nilai agama yang dapat kita ambil yang pertama yaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam novel partikel ini, nilai keagamaan yang terkandung adalah ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya Tuhan, semua semesta dan isinya tidak akan ada. Seperti pada kutipan berikut. Muka Abah merah padam, ia benar-benar marah. Hari ini kamu benar-benar mencoreng nama Abah. Abah sangat malu punya cucu yang sangat kafir. Itu hanya kerjaan orang kafir. Apalagi yang perlu kau cari tahu. Kitab suci adalah sumber ilmu zarah. Segala kebenaran ada di sana. Lihat saja, nanti ilmu pengetahuan akan membuktikan bahwa semua yang diturunkan kepada Rasul ribuan tahun yang lalu itu adalah kebenaran. Dan nilai agama yang kedua yaitu menghormati ibu. Ibu adalah seorang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Seperti pada contoh kutipan berikut ini. Rikuh aku membungkuk meraih telapak tangannya. Daru menyentuhnya ke dahiku, sebagaimana yang selalu kulakukan tiap kali berangkat dan pulang ke rumah ini. Dan unsur ekstrinsik yang terakhir yaitu nilai sosial. Perilaku sosial merupakan perilaku tahu sikap yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Manusia hidup di dunia ini tidak bisa sendiri. Kita butuh satu sama lain, yaitu kita butuh untuk bersosialisasi. Nilai sosial tidak hanya ditujukan kepada manusia saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Kita harus menjaga dan harus bersosialisasi dengan seluruh isinya. Sekian video presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.